ولد الهدى فالكائنات وفقه زمان تبسم
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi qabla al-maut wa rahmatan wal maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma awina ajaka minan nar wa lafan al-hisab qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in minal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa laqad hillati adrikna Rasulullah bi syafa Rasulullah rahmatan lil alamin bi Allah SWT. Kulluhum hadirin bi majlis insyaallah alhamdulillah wa ahli jannah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi asyir wa la tu'asyir Rabbi tamim mukammil bil khair kulluhum ahlil kubur insyaallah alhamdulillah wa ahli jannah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi asyir wa la tu'asyir Rabbi tamim mukammil bil khair subhana rabbika izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam waghfir lana ma ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sidana waghfir lana ma ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sidana waghfir lana ma ya wasi'al karam. Taqabbalallahu minkum bal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudus salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paina insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani. Paina insyaallah asuli kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam. Wa nafa'na bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Ulun minum dulu nah. Sudah ke salawat tadi lun? Sudah salawat lun tadi. Bersalawat sudah kah tadi? Tadi kah? Baca salawat sudah kah? Salawat sudah. Sudah ini. Sudahlah. Nah, alhamdulillah Habib Abdullahnya datang sudah. Wah, jadi juga bertambah nih. Amin, kabul hajat. Dan takabul hajat. Nah, apalagi di Japai Habib Qadir ini lagi nyai takabul benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu fi kullil ahwal. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim yang berbahagia, mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah, salah seorang pemuka daripada tarekat Sajiliyah, cucu murid dari Syekh Abu Hasan As-Sajili, kita mendapatkan berkah, maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan terkabul hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, al-anwaru matayal qulub wal asrar. Al-anwar matayal qulubi wal asrar. Cahaya-cahaya itu matayal qulub, kendaraan hati, wal asrar, dan kendaraan rahasia-rahasia. Suara urun agak serat lah, parau.
kesedikitan merokok. Sedikitan merokok anu na pajak anu kandak mengisi materi terlalu anu. Al-Anwar, kita lihat Sarah Syekh Sarkawi. Syekh Sarkawi adalah pendiri tarekat Khalwatilah Grand, pernah menjadi rektor dari Universitas Al-Azhar. Beliau adalah salah seorang pemimpin daripada tarekat Khalwatiyah. Nah, pendiri tarekat Khalwatiyah mensarahkan orang dari tarekat Sajiliyah, karena pada dasarnya tarekat itu satu sama lain sama, sama saja, tidak ada berbeda. Cuma mereka cara halwatnya, cara bacaannya, jumlahnya berbeda-beda, tapi bacaannya sama. Apa? La ilaha illallah, Allahu, dan hu. Itu aja. Kemudian pecahannya asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja. Sesuai dengan kondisi keadaan setiap orang dan murid-murid mereka. Subhanallah. Al-Anwar ialah cahaya-cahaya, itu ialah anwarul ilahiyah. Yang dimaksud adalah cahaya ketuhanan. Cahaya ketuhanan bukan seperti lampu ini. Ini istilah yang bersifat abstrak kalau dalam bahasa. Istilah abstrak, ada istilah konkret, ada istilah abstrak. Kalau saya sebut rokok, pasti Anda memahamkan rokok itu ini. Meskipun saya tampakkan begini, rokok kata saya, pasti yang ini maksudnya, ya kan? Ini namanya konkret. Ada yang bersifat dalam hidup manusia itu abstrak. Misalnya nyaman hati, hatiku berseri-seri, abstrak enggak? Abstrak. Hatiku berseri, apa hati berseri-seri? Kalau mulut berseri-seri bisa. Senyum-senyum berarti orangnya. Hatiku tertawa melihatnya. Oh, hati tertawa kayak apa? Padahal gambar hati itu kayak ini aja lah. Gambar hati yang lah. Nah, itu namanya abstrak. Seperti itulah istilah cahaya ilahiyah. Allati taraddu ala qalbil marid min hadratir rabbi wa tahsulu ghaliban minal askari war riyadat. Cahaya-cahaya Allah itu menancap biasanya di hati orang mukmin, orang yang menuntut, seperti pian-pian ini menuntut agama, belajar agama, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Cahaya itu pasti menancap di hati orang-orang yang selalu menuntut dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka menghasilkan goliban, kebiasaan apa? Kesukaan mereka al-azkar, mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Terus apalagi? Wariyadat, berusaha melatih dirinya. Latihan yang tidak pernah selesai. Iyalah, malam ini saya coba sholat tengah malam 2 rakaat. Nanti bangun, nanti tidak, nanti bangun, nanti tidak, nanti bangun mengganggu istri aja. Iyalah, padahal aku ingin sholat dulu 2 rakaat, akhirnya sholat 2 rakaat. Itu namanya latihan yang tidak pernah selesai. Terus diingininya. Kalau sudah mampu ditambahnya lagi 2 rakaat, 2 jadi 4 rakaat, ditambahnya lagi dan seterusnya. Bulan puasa datang, senang hati, latihan. Sholat tarawih, hari ini bisa 20 rakaat. Malam besok 20 rakaat. Syukur-syukur bisa. Ada gangguan duniawi, pekerjaan datang. Malam hari kawan bawain jalan, paksa aja jalan dulu, akhirnya lupa sholat. Tapi tetap bertekad diri. Itu namanya riyadah, terus menerus. Syukur kalau terus menerus dawam. Itulah orang yang sudah mendapatkan cahaya Allah. Maka bila cahaya itu ada di dalam hatinya, menetap besar,
Jadi dawamlah dia mengerjakan pekerjaan amal soleh itu. Nah itu maksudnya matoya itu. Wal asrar matoyal qulub tusiluha ila matlubiha allati hiya mutawajjatul lahu wa huwa dukuluha ila hadratir rabbi wal qarbi. Maka apabila dia sudah mendapatkan cahaya yang banyak menetap pada dirinya, timbullah kepada dirinya itu asrar. Nah, asrar ini apa? Asrar ini yang menyampaikan hasrat hajatnya mengenali Allah, inginlah lalu setelah itu ingin dekat terus dengan Allah, dekat terus Allah, dan merasa aman dia ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk itu dalam kitab Iqazul Himam juga Syarah Hikam oleh Syekh Ahmad Azibah, Habib nih, Habib juga seorang Habib, dikenal Habib Azibah, pengarang kitab Iqazul Himam. Beliau mengatakan, qultu an-nur, cahaya itu, nur itu mufrad daripada jamaknya anwar. Jadi nur jamaknya adalah anwar. Kalau anwar itu berarti cahaya-cahaya. Kalau nur berarti cahaya gitu. Nur, an-nur, nuktatun taqa'u fi qalbil abdi mim makna isim au sifatin. Yang disebut dengan cahaya itu ialah titik yang terletak pada hati seorang hamba. Titik itu bisa dinamakan dengan nama benda, bisa dinamakan dengan sifat. Yang lazim dipahami orang sifat, kalau sifat kecenderungan. Yang kemarin Nabi Ibrahim itu hanifan. Nabi Ibrahim selalu cenderung dirinya kepada Allah. Jadi bila pian itu cenderung kepada Allah, cenderung ingat kepada Allah, hidup ini banyak, berarti itu ada nur di hati pian sudah. Nah, jadi kalau mencari nur, nur itu di mana? Nur itu ada di hati, ujar Syekh Agibah. Itu ada di dalam hati, kecenderungan kepada Allah. Bikulliyatihi hatta yabsharal haqqa wal batil ibsaran. Pada golibnya secara keseluruhan nanti nur itulah yang memberikan pemahaman timbulnya mata basirah, mata hati, sehingga melihatlah kebenaran itu, yaitu al-haq, mana yang bukan al-haq, mana kebenaran, mana yang bukan kebenaran. Al-haq itu bahasa umumnya, bahasa agama taufik namanya. Kalau bahasa umumnya disebut dengan taufik. Nah, taufik. Ada kan nama taufik sini? Nah, itu orang atau taufik. Kalau tadi Habib Abdullah lah. Nah, ini taufik. Begini. Ada orang mendengarkan ceramah agama. Si B ceramah agama, bingung si Ani memilih. Asal ceramah aja aku duduk. Nah, orang ini belum bisa lagi punya basirah, belum. Orang ini hanya bersifat ilmu yakin bahwa mendengarkan ceramah agama itu bagus. Tapi dia tidak bisa membedakan kualitas yang akan meningkatkan keimanannya, mana yang tidak, atau tetap saja keimanannya tidak bertambah-tambah keimanannya. Ya kan? Mana yang menambahkan keimanannya, meningkatkan keimanan, mana tidak. Maka dengan mata basirah, alhamdulillah Habib Saleh. Habib Saleh Al-Habsi kah? Ya. Mana yang meningkatkan keimanannya, mana yang tidak. Nah, ini penting pemahaman seperti ini, basirah namanya. Wal matoya, matoya itu adalah jam'un dari matiyah. Matiyah itu kendaraan. Wahiyan naqah. Naqah itu unta betina ya, lirukub, untuk ditunggangi. Jadi seperti kendaraan.
Maka ketahuilah, kata Syekh Ajibah, qalbun itu wahwal hakikatul qabilah lil mafhumati. Yang disebut dengan hati yang sebenarnya itu, hakikatul qabilah, ialah hakikat bertemunya lil mafhumat, kepahaman kita tentang ketuhanan. Nah, makanya kemarin kalau soal ketuhanan jangan menggunakan akal, tapi gunakan hati. Hati itu tempatnya keyakinan, mafhumat, dan akan mengenallah kita dengan Allah. Misal, yang kalau menggunakan akal bisa habis semua iman dia. Nah, gimana contoh? Buat apa mendengarkan ceramah Tuhan? Maka Tuhan itu sudah dikenal aja, sudah tahu aja. Pasti yang dibicarakan tuh Allah lah. Ya Allah. Nah, apalagi yang dipelajari, sudah kerjakan ya di rumah. Berzikirlah, sebut nama Allah, Allah selesai. Nah, itu kan itu akal namanya. Iyalah. Akal tuh. Akhirnya tidak mau belajar lagi, duduk di rumah aja, enggak. Tuh datang kiamat, udah tahu kisah, udah tahu apa-apa lagi lah. Nah, itulah pemahaman yang sering yang terjadi karena akal itu tadi tuh. Ada kisah Paloy, Tombe Paloy ini. Ada kisah Paloy lah, nak kisah Paloy. Paloy ini baru datang ke kota. Wih, mesti coba habis turun dari bis. Yang di bisnya sudah mengkisahkan kemarin kan. Turun di bis, jalan aja, ngeliat di kota. Kalinya ada anak-anak umur kira-kira ya 10 tahunan lah, anak-anak SD lah barangkali. Mengambil rumput. Rupanya di kotanya ada kan orang mencari rumput apa tuh, rumput kambing kah, rumput apa tuh? Biasanya pakai gerobak tinggi tuh kalau Rupanya di sebelah itu ada gerobak, di sebelahnya ada rumput ditimbun. Mbah tuh si anak kecil ini mangkatinya kasihan, nah tunggu di kita. Melihat Paloy ini, Pipai. Nah, mana bapaknya? Siapa nama kamu? Lana aja. Lana. Mana bapak kamu? Kasihan nih, kamu sudah istirahat aja kan, tunggu bapak ikam aja mangkat rumputnya. Diam ya, anak nih mangkat aja terus, anak nih. Angkat ya terus. Dasar orang tua itu pasti tukang ajab kepada anak. Kasihan anak kecil. Disuruh mangkut rumput ke atas. Timai ke atas. Habis itu nguyak Paloy ini masih jak anak ini mangkat. Tangkap Paloy ya anak nih, ngamuk anak nih. Kenapa jadi dihalangi ulun jar, bahasa anak-anak tuh kan. Kenapa jadi dihalangi ulun jar? Tolong jar. Kenapa nih jar Paloy? Kasihan anak ikam, nanti ku hajar. Apa ikam tuh bilangnya katamu? Abah ulun nih tertimbun di rumput nih mangajar jangan anak. Apa nabiullah. Kada paham Pak lu. Langsung memvonis ketika melihat Johir. Ya lah. Nah ini masalahnya. Akhirnya orang tua kanakan tuh di dalam rumput timbun rupanya waktu membawa terbalik tertindih gerobakan dianokan ke kanak kawa, tapi orang tuanya apa lah. Nah hati-hatilah jangan melihat Johir lah. Ngatakan tuh sedikit lagi nah. Nah jadi hati itu untuk membuat pemahaman. Tapi kalau pakai akal aja kayak Paloy tadi langsung menyimpulkan. Sabar dulu, ada apa ini?
Tenang dulu, pakai hati lah. Ada apa anak-anak nih? Kayaknya, nah kalau pakai hati kan gitu tuh. Nah itu maksudnya mafhumat. Karena hati itulah nanti mengambil kesimpulan yang terbaik. Jadi biar dengarkan ceramahnya santai aja. Santai aja, nikmati aja sebagai hidangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dapatkan berkahnya. Soal pemahaman itu dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit-dikit kita menyimpulkan, berharap penuh dengan Allah supaya mengerti, itu aja. Wal asrar, rahasia itu apa? Jami surur, jamaknya bukan jami ya, jamak surur atau sir, jamak daripada sir artinya rahasia, al asrar, wahwal hakikatul qabilah litazaliyat. Nah asrar itu untuk mengetahui tentang tazali Allah di kehidupan ini. Pian kita sering sudah membahas kala tajalli, pernah membahas tentang bagaimana Allah ada hadir dalam hidup ini. Untuk mengetahui Allah itu hadir dalam hidup kita perlu namanya asrar. Kayak apa tuh asrar? Pelajari kitab Sirul Asrar. Nah, iyalah, kitab siapa tuh? Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, itu berisikan tentang tazali, yaitu tazali artinya Allah hadir dalam kehidupan ini. Kita pahami itu. Nah, fa innar ruh madamat mutazallimatan bil ma'asi waz zunub wasyahwat wal uyub sumiyat nafsan. Karena keadaan roh kita ini selalu dijolimi. Roh kita ini selalu dijolimi, ditutupi, digelapkan. Oleh siapa yang menggelapkan? Tanpa nur itu makin gelap aja. Bila tidak ada nur itu gelap. Oleh apa kegelapan itu? Maksiat, junub, dosa-dosa, syahwat, uyub tuh aib, cacat, macam-macam. Sumiyat nafsan, itulah yang disebut dengan nafsan, diri kita. Jadi tiap harinya menggelapkan kerjaannya. Nang tadi itu maksiat, dosa, syahwat, aib, tiap hari menggelapkan diri kita. Mun kita tidak pernah melampaui hati kita, wah makin gelap aja sudah. Nah itu masalahnya. Sehingga mengapa kita perlu anwar tadi, yaitu cahaya-cahaya yang menjadi kendaraan kita. Di lembah yang gelap kita perlu ada misbah, kita perlu ada nur, cahaya dalam menerangi perjalanan kita sampai kita kepada asrar, mengerti kita tentang tazali Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup sehari-hari. Bahasa lainnya musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syuhudullah, sehingga kita mengerti juga syuhudul kasrah ilal wahdah, mengerti pula kita syuhudul wahdah ilal kasrah. Subhanallah, kita bisa melihat Allah di mana-mana sesuai dengan kapasitas ma'rifatullah kita. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.